Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Witri Faisal. Kita lagi di Semarang teman-teman. Yuk kita berwisata sejarah kali ini. Bagi teman-teman yang baru pertama hadir di vlog saya, jangan lupa di subscribe, di like, dan tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa bahagia dan bersyukur. Teman-teman lagi di Semarang, kita jalan-jalan dulu yuk ke apa namanya ini? Sampokong. Nah, kita ke Sampokong. Tiket umumnya 15.000. Terusan mas, Mbak sorry mbak, 2. Kita masuknya dari sini nih. Itu masuknya kecil. Ya. Mau foto-foto pakai ini juga bisa, tapi kita masuk dulu ya. Ini yang kedua kali saya ke Sampokong. Yuk, kita lihat. Wihara Sampokong, juga dikenal sebagai Kelenteng Gedung Batu, adalah tempat ibadah dan situs sejarah penting yang berkaitan dengan Laksamana Cheng Ho atau Zheng He, seorang penjelajah Muslim dari Tiongkok pada masa dinasti Ming. Lebih kurang tahun 1405 Masehi atau di awal abad ke-15, armada Cheng Ho singgah di Jawa Tengah. Salah satu awak kapalnya jatuh sakit dan memaksa Cheng Ho berlabuh dan menetap sementara di daerah Semarang. Nah, Cheng Ho dan armadanya itu beristirahat di sebuah gua batu di kaki bukit dan akhirnya menjadi cikal bakal dari Vihara Sampokong ini. Di samping dari vihara ini teman-teman, ada relief tentang kedatangan Cheng Ho di Indonesia. Teman-teman, relief di Vihara Sampokong ini menggambarkan kisah kedatangan Laksamana Cheng Ho ke Jawa, perjalanan armadanya, serta hubungannya yang damai dengan masyarakat setempat. Relief-relief tersebut bermakna persahabatan, toleransi beragama, kepemimpinan yang bijaksana, dan akulturasi budaya Tionghoa, Jawa, serta Islam. Di relief ini menggambarkan Cheng Ho sebagai pemimpinnya bijaksana, menunjukkan sikap toleransi, dan mengingatkan bahwa Cheng Ho dihormati karena jasanya, bukan karena kekuasaannya. Dan di sini dahulu di Bukit Batu inilah menjadi simbol kesederhanaan dan spiritualisme dari armada Cheng Ho yang sebagian besar beragama Muslim. Teman-teman, ada yang menarik bagi saya di Vihara Sampokong ini. Apakah itu? Ternyata di sini ada Fusimil Inari. Setahu kita,
Fusimi Inari itu adalah kebudayaan Jepang ya teman-teman. Dan ternyata Fusimi Inari dibuat di Sampokong ini tujuannya adalah untuk daya tarik wisata. Jadi kehadirannya hanya melengkapi unsur budaya lain di Sampokong yang sudah mencerminkan Tionghoa, Jawa, dan Islam. Juga di sini sebagai objek wisata dan spot foto, simbol kerukunan antara budaya di Semarang. Kalau begitu, saya mau foto di sini dulu. Nah, di Sampokong ini ada beberapa vihara atau kelenteng teman-teman. Yang pertama adalah bangunan utama, tempat ibadah untuk menghormati Laksamana Chengho. Di dalamnya terdapat gua batu yang menjadi cikal bakal Sampokong ini. Kemudian ada juga namanya vihara atau kelenteng Tao Te Kong, tempat ibadah kepada Dewa Bumi, dipercaya sebagai pelindung wilayah dan memberi keselamatan. Yang ketiga namanya vihara atau kelenteng Kiai Jurumudi. Kegunaannya menghormati Wang Jinghong, jurumudi kapal Chengho, dan tempat memohon keselamatan terutama bagi pelaut dan pedagang. Yang keempat namanya kelenteng Kiai Jangkar. Kegunaannya adalah menghormati awak kapal dari Chengho yang bertugas menjaga jangkar, yang melambangkan kesetiaan dan pengabdian. Nah, sekarang saya berada di bangunan pendopo dan area ritual. Di sini digunakan untuk upacara keagamaan, pertunjukan budaya, dan kegiatan adat sebagai tempat berkumpul saat perayaan tertentu. Plus yang terakhir, area Fusimi Inari atau gerbang tori yang kita lihat tadi. Nah teman-teman, itu patung Laksamana Chengho. Patung yang menjadi titik perhatian di lapangan utama Sampokong. Untuk mengenang jasanya, pengelola Sampokong bersama masyarakat membangun patung Chengho sebagai ikon sejarah dan budaya. Patung ini didirikan bentuk penghormatan kepada tokoh sejarah yang berjasa mempererat hubungan antara Tiongkok dan Nusantara pada abad ke-15. Dan patung ini berdiri gagah dengan busana kebesaran dinasti Ming yang melambangkan identitas sejarahnya sebagai Laksamana Tiongkok yang datang ke Tanah Jawa. Kita lanjutkan perjalanan wisata sejarah kita ke Kota Lama. Ikutin terus jalan-jalan online kita kali ini di Semarang. Berada di depan gereja GPIB Immanuel, biasanya disebut Gereja Bleduk. Nah, kita mau jalan-jalan di Kota Lama Semarang bersama Atu. Yuk kita jalan-jalan yuk. Jalannya sore biar tidak panas. Ternyata Semarang itu ya Allah panasnya. Sepanjang jalan kenangannya Atok nih. Tuh. Ada pohonnya antik dan keren. Ini kita jalan lagi guys. Ayo Atuk.
Atau hati-hati. Dan kebersihannya selalu dijaga. Ini Telkom Indonesia. Dulu apa ya dulu ya? Ternyata ada nih merah di sini. Tapi di sini jadi charger box, bukan telepon kayak di UK. Banyak loh yang suka sejarah termasuk saya. Karena hidup di masa depan tidak akan berarti tanpa kita mengetahui sejarah di masa lalu. Walaupun kadang-kadang masa lalu harus dilupakan untuk bisa menatap masa depan, ya enggak? Seperti gereja yang di depan kita ini, yang mempunyai kubah besar yang disebut blenduk dalam bahasa Jawa. Sekarang bernama Gereja GPIB Immanuel. Gereja yang direnovasi pada tahun 1894 ini merupakan gereja Kristen tertua dan menjadi ikon dari Kota Lama. Tuh, Asam Kawak Pasar Antik. Kita masuk yuk. Saya kaget loh teman-teman, ternyata di samping gereja Blenduk itu ada pasar antik begini. Semua barang-barang antik ada di sini. Dari gelas, foto, lampu, mesin tik, kamera, banyak. Segala rupa ada di sini teman-teman. Sampai poster, kalung, dan uang kertas, uang koin, semua ada di sini. Anda yang suka barang-barang antik, nggak salah deh kalau datang ke sini. Siapa tahu ada yang diburu dan ternyata ada di sini. Ada foto-foto zaman dulu tuh. Fotonya Ibu Kartini, Ibu Fatmawati dengan Pak Karno. Ini lampu-lampu antik.
surprise juga teman-teman. Di sini ada setrikaan zaman dulu banget. Ini saya ingat nih waktu saya masih kecil-kecil, nenek saya masih pakai setrikaan begini di kampung, yang dimasukin arang ke dalamnya, baru dipakai untuk setrikaan. Masih ada di sini. Nah ini juga nih lampu strongkeng. Zaman-zaman kita kecil dulu kalau mati lampu, nih ini penyelamat utama tuh si lampu strongkeng. Akhirnya kami istirahat dulu nih di Spiegel namanya. Spiegel itu sebuah bar ya. Kelihatan kan? Tapi kita minum kopi dong sama teh atau kopi saya. Kita lagi di Spiegel di Semarang di Kota Lama. Mau ngeteh atau ngopi, tidak ngeteh. Yuk. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton vlog saya. Semoga ada manfaatnya. Dan tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa bahagia dan bersyukur. Selamat tahun baru 2026. Terima kasih juga sudah menjadi bagian dari perjalanan vlog ini. Semoga di tahun yang baru kita semua diberi semangat baru, mimpi-mimpi yang tercapai. Sampai ketemu lagi di vlog saya selanjutnya. Wassalamualaikum.